Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Itulah talibat KMGW kelas 8 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran kita dan sekarang kita sampai pada bab ke-6 ya. Kita langsung saja memulai ya, masih sama lanjutan dari bab keterangan bahwa sebab kekafiran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama adalah sikap hulu terhadap orang soleh. Tujuan dari pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, murid dapat menjelaskan bahwa syirik yang pertama kali terjadi disebabkan karena sikap hulu. Lalu yang kedua, murid dapat berhati-hati dari tipu daya setan. Lalu yang ketiga, murid dapat menyimpulkan tentang bahaya hilangnya ilmu. Nah, kita baca dalil yang dibawakan penulis di sini. Fi Sahih, yaitu dalam Sahih Bukhari. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yahutha wa ya'uqa wa nasra. Ya. Surat Nuh ini ya, di juz 29. Dan mereka berkata, la tadharunna alihatakum, lihat kosakata, jangan kalian tinggalkan peribadahan kepada patung-patung kalian. Wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yahutha wa ya'uqa wa nasra. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasra. Ini adalah nama-nama orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Kemudian menjadi nama patung-patung yang disembah selain Allah. Ya. Jadi, Allah isyaratkan demikian. Jangan kalian tinggalkan ibadah kalian pada patung-patung kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra. Ini isyarat dari Allah bahwa kaumnya Nabi Nuh melakukan kesyirikan dengan menyembah mereka, menyembah patung-patung ini. Ya. Qala, ya, Ibnu Abbas mengatakan, ya, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini, lima nama ini adalah nama tokoh-tokoh orang soleh di kalangan kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika mereka meninggal, auhas syaitanu ila qaumihim. Ya, setan memberi wahyu kepada kaum mereka. Maksudnya, setan bisikkan kepada mereka, ya, anin sibu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammuha bi asma'ihim, agar mereka membuat ansab. Ansab, lihat kosakata, artinya patung dalam bentuk mereka, yaitu orang-orang soleh itu. Jadi patung yang persis dengan wajah, bentuk dan tubuh mereka itu, ya, sepersis mungkin, ya. Nah, setan membisikkan supaya manusia membuat patung seperti itu, lalu ditempatkan di majelis-majelis mereka agar mereka mengingatnya. Dan patungnya diberi nama dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, lalu mereka lakukan. Walam tu'bad, dan di awalnya belum disembah. Hatta idza halaka ulaika nasyal ilma ubidat. Sampai ketika mereka, generasi awalnya yang bikin patung itu meninggal, ya, lalu ilmu sudah dilupakan benar-benar, akhirnya disembah. Nah, Ibnul Qayyim mengatakan, banyak kalangan salaf yang berkata, setelah mereka itu meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka untuk beriktikaf, lalu membuat patung-patung mereka, kemudian setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung tersebut. Ya, jadi, ini ada ceritanya. Dan ceritanya ada di pokok pembelajaran yang pertama ini. Baik, kita langsung saja. Kesyirikan pertama kali muncul disebabkan karena sikap hulu terhadap orang soleh. Ya. Sesungguhnya manusia berada di atas tauhid selama 10 generasi, 10 kurun sejak diturunkannya Adam oleh Allah ke muka bumi. Sampai terjadi kesyirikan yang disebabkan oleh sikap hulu terhadap orang-orang soleh. Hal itu karena Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr merupakan orang-orang soleh dan para ulama yang memiliki keutamaan yang berpegang teguh terhadap agama. Jadi ini Wad, Suwa, Ya'uq, Yaguth, Nasr ini hidupnya sebelum zamannya Nabi Nuh. Ya, sebelum zamannya Nabi Nuh begitu. Nah, ya, karena kesyirikannya kan terjadi di eranya Nabi Nuh. Nah, sebelum Nabi Nuh, orang-orang ini adalah orang-orang soleh yang beribadah kepada Allah dan mereka sungguh luar biasa ya peribadahannya kepada Allah. Nah, ketika orang-orang soleh itu meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan, para pengikutnya merasa sedih dan kehilangan mereka. Sehingga mereka bolak-balik kuburan orang soleh tersebut, dan setan menggambarkan bahwa hal itu termasuk pengagungan kepada orang soleh. Dan mereka membuat gambar-gambar orang soleh di majelis mereka untuk mengingatkan dan mendorong mereka
untuk mencontoh orang-orang soleh tersebut dalam mengerjakan amal kebaikan. Ya, ini yang membuat gambar lalu ditaruh tempat majelis-majelis mereka, itu merupakan tipu daya setan untuk menjerumuskan orang-orang yang datang sesudahnya ke dalam peribadatan kepada selain Allah. Ketika orang-orang yang membuat patung itu meninggal dan ilmu telah dilupakan dengan hilangnya para ulama, kemudian datanglah orang-orang yang tidak bisa membedakan mana tauhid dan mana syirik, maka datanglah setan kepada mereka dengan mengatakan, tidaklah mereka beriktikaf di sisi kuburan dan membuat patung-patung orang-orang soleh tersebut, kecuali karena mereka menjadikannya sesembahan selain Allah. Ya, lalu mereka pun menyembahnya. Ya, jadi itu bapak moyang kalian tuh bikin patung-patungnya Wat, Yahud, Ya'uq, Suwa, Nasra itu memang biar disembah selain Allah begitu. Sembahlah itu. Nah, ya, maka akhirnya orang-orang yang bodoh tadi, karena tidak ada ulama di sisi mereka, menyembah, ya, mengikutilah apa bisikan setan. Nah, sehingga ya, lanjut kembali, Allah mengutus Nabi Nuh untuk mengajak mereka agar kembali beribadah kepada Allah semata. Allah berfirman, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi. Ya, wahai kaumku, kata Nabi Nuh, ya, sembahlah Allah semata, yang kalian tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Maka kesimpulannya, ya, sebab terjadinya kesyirikan pada zaman dahulu dan zaman sekarang ini mirip sama, ya, yaitu karena sikap hulu terhadap orang soleh yang digambarkan oleh setan sebagai bentuk kecintaan dan pengagungan terhadap orang-orang soleh. Masya Allah, ya, pinternya setan, sabarnya setan, sampai 10 generasi, ya, ditunggu sehingga akhirnya apa? Disembah, ya, Tuhan selain Allah tersebut. Lalu yang kedua, pelajaran dari hadis ini, ya, dari athar ini, maaf, ya, adalah bahaya hilangnya ilmu. Sesungguhnya di antara keutamaan Allah yang diberikan pada manusia, yaitu keberadaan ilmu dan ulama, ya, yang menjelaskan mana tauhid dan mana syirik, mana bid'ah, mana sunnah kepada manusia. Ya. Dengan hilangnya ilmu dan meninggalnya para ulama, terjadilah kebodohan di kalangan manusia, sehingga muncullah kesyirikan dan tersebarlah kebid'ahan. Dalam kisah kaum Nuh alaihissalam menunjukkan bahwa setan tidak berhasil mengajak manusia kepada kesyirikan dengan adanya ilmu dan ulama. Dan setan baru berhasil setelah tidak adanya ulama. Ditunggu dulu lama gitu, baru berhasil. Nah, sungguh yang diwajibkan bagi setiap muslim adalah beribadah kepada Allah dengan dasar ilmu dan berhati-hati dari kesyirikan dan hal-hal yang mendekatkan kepada kesyirikan, serta menjauhkan diri dari tipu daya dan bisikan setan agar termasuk golongan orang yang bertauhid yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, dan juga agar termasuk menjadi golongan orang yang mengenal keutamaan ulama dan meneladani mereka. Nah, jadi ini bahaya